Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadan dengan NIM 2311154 dan kelas PAI 5E. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjawab dua pertanyaan tentang perubahan kurikulum PAI di Indonesia dan dampaknya bagi saya sebagai calon guru PAI. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa faktor penyebab pergantian kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia? Apakah karena kebutuhan peserta didik atau sekedar kebijakan formal? Nah, menurut saya, pergantian kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Nah, yang pertama yaitu perubahan zaman dan perkembangan ilmu, pengetahuan, serta teknologi. Dunia terus berubah, cara belajar siswa juga berubah. Nah, kurikulum harus menyesuaikan agar pendidikan agama Islam tetap relevan dengan kehidupan modern. Misalnya, menghadapi media sosial, globalisasi, serta tantangan moral remaja. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Siswa tidak hanya dituntut tahu dalil atau hafal ayat Al-Quran saja, tetapi juga siswa harus mampu menerapkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti kejujuran, toleransi, disiplin, serta bertanggung jawab. Nah, yang ketiga yaitu hasil evaluasi kurikulum sebelumnya. Nah, karena kan setiap kurikulum itu pasti punya kelemahan masing-masing. Misalnya, kurikulum yang terlalu menekankan hafalan dianggap kurang berhasil membentuk sikap dan karakter, maka dilakukan dengan perbaikan. Kemudian yang keempat yaitu kebijakan nasional dan arah pembangunan pendidikan. Pemerintah menyesuaikan kurikulum dengan tujuan pendidikan nasional dan tantangan global, seperti penguatan karakter, moderasi beragama, dan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau ditanya apakah perubahan itu karena kebutuhan peserta didik atau hanya mengikuti kebijakan formal, nah menurut saya idealnya karena kebutuhan peserta didik. Walaupun dalam praktiknya tidak bisa lepas dari kebijakan formal pemerintah, namun kebijakan itu seharusnya lahir dari kajian ilmiah, riset pendidikan, dan kondisi nyata di lapangan. Jadi bukan sekedar ikut tren, tapi sebagai upaya memperbaiki mutu pendidikan PAI agar lebih efektif membentuk keimanan, akhlak, dan kompetensi siswa. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pergeseran kurikulum pendidikan agama Islam dari hafalan ke kompetensi, lalu ke pembelajaran bermakna. Nah, dan apa dampaknya bagi saya sebagai calon guru PAI? Dulu, pembelajaran pendidikan agama Islam ini banyak berorientasi pada hafalan, seperti menghafal ayat Al-Quran, hadis, serta definisinya. Nah, hafalan itu penting, tetapi seringkali siswa hanya tahu di kepala saja, belum tentu diamalkan dalam sikap dan perilaku mereka di kehidupan sehari-hari mereka. Lalu kurikulum bergeser ke orientasi kompetensi, artinya siswa tidak hanya tahu, tapi juga mampu memahami, menghayati, dan serta mengamalkan atau mempraktekkan ajaran Islam. Misalnya, bukan hanya hafal rukun salat saja, tetapi mereka juga bisa salat dengan benar dan sadar maknanya. Nah, sekarang pendekatannya menuju pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam. Artinya siswa belajar pendidikan agama Islam ini melalui pengalaman, diskusi proyek, studi kasus, refleksi, serta kegiatan nyata. Nah, tujuannya agar nilai-nilai Islam benar-benar dirasakan, dipahami, dan menjadi bagian dari kepribadian siswa. Nah, menurut saya, pergeseran ini sangat positif dampaknya bagi saya sebagai calon guru PAI. Yang pertama, saya tidak bisa lagi hanya menjadi penyampai materi saja, tetapi harus menjadi fasilitator dan teladan. Saya harus membimbing siswa saya agar mereka menemukan makna ajaran Islam dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, saya dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar. Misalnya menggunakan metode diskusi, role play, proyek keagamaan, serta mengaitkan materi PAI dengan masalah nyata yang dihadapi siswa. Kemudian yang ketiga, saya harus menguasai pedagogik dan teknologi. Dikarenakan pembelajaran sekarang menuntut media yang kreatif,
variatif dan sesuai dengan dunia siswa. Dan yang keempat yaitu tanggung jawab saya semakin besar dalam pembentukan karakter dan akhlak mereka, bukan hanya mengejar nilai akademik. Keberhasilan guru PAI bukan diukur dari hafalan siswa saja, namun dari perubahan sikap dan perilaku mereka. Nah, sebagai kesimpulan ini, perubahan kurikulum PAI di Indonesia terjadi karena tuntutan zaman, kebutuhan peserta didik, dan evaluasi pendidikan, meskipun tetap berada di dalam kerangka kebijakan nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.